yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 11. Kemudian hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Ini 3 dalil yang dibawakan oleh penulis yang berhubungan dengan bab riya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah kita perlu memahami bersama apa arti kata riya itu sendiri. Riya itu berasal dari bahasa Arab ra'a yura'i. Ra'a yura'i artinya memperlihatkan. Kalau pian sering menjelang Ramadan ada ru'yatul hilal, itu berasal dari kata itu. Ra'a yara artinya melihat, kemudian ra'a yura'i memperlihatkan. Kalau ra'a yara itu artinya melihat, kalau ra'a yura'i artinya memperlihatkan. Nah, di sini riya yang kita akan bahas artinya adalah memperlihatkan. Asal maknanya adalah memperlihatkan. Adapun riya dalam istilah syar'inya adalah memperlihatkan amal saleh kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Secara istilah, riya yang akan kita bahas adalah memperlihatkan amal saleh kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Riya adalah dosa besar. Riya adalah dosa besar. Riya ini sebagai dia dosa besar, ada 2 kondisi. Sebagaimana disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dosa besarnya riya ini yang satunya mengeluarkan pelakunya dari Islam dan yang satunya tidak. Jadi ada riya yang menjadikan pelakunya musyrik kafir, dan ada riya yang menjadikan pelakunya tetap muslim tapi dia dianggap melakukan syirik kecil. Dianggap melakukan syirik kecil. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam itu adalah riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik yang itu murni untuk mendapatkan keamanan Islamnya saja. Dengan dia berislam, dia aman harta bendanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dari A sampai Z-nya ibadah orang munafik itu untuk kepentingan dunia dia saja. Riyanya orang munafik itu adalah riya yang merupakan dosa besar dan kekufuran yang besar. Adapun riyanya orang beriman tidak sampai menjadikan dia keluar dari Islam. Tidak sampai mengeluarkan dia keluar dari Islam. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya ini dihukumi sebagai dosa besar karena beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama, karena Nabi menyebut riya ini sebagai syirik. Riya itu dihukumi sebagai dosa besar karena Nabi menyebut riya itu sebagai sebuah kesyirikan. Nanti di hadis yang kedua, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menamai riya dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa riya dosa besar. Kemudian hal yang lainnya yang menjadikan riya ini sebagai dosa besar adalah karena Nabi mengancam pelaku riya dengan neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengancam pelaku riya ini dengan neraka.
Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang yang lu yakin pian semua sering dengar, ada 3 kelompok orang yang paling pertama kali dinyalakan bagi mereka api neraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Ada orang alim yang hafal Quran, kemudian ada mujahid yang meninggal di medan perang, kemudian ada orang dermawan yang menyedekahkan hartanya untuk sabilillah, Ternyata di dalam hadis tersebut semuanya masuk neraka, hadirin. Ternyata di dalam hadis tersebut semuanya masuk neraka. Yang alim, yang hafal Quran ini masuk neraka. Yang mujahid yang meninggal dunia di medan perang ini masuk neraka juga. Yang dermawan yang banyak menyumbangkan hartanya juga masuk neraka. Karena apa? Karena tujuan mereka menjadi alim, tujuan mereka menjadi mujahid, tujuan mereka menjadi orang dermawan hanya sebatas untuk dikenal oleh manusia, dipuji oleh manusia. Dia sebagai orang alim, dipuji manusia dia sebagai mujahid, dipuji oleh manusia dia sebagai orang dermawan. Ya, di dialognya di dalam hadis tersebut dia menyanggah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan? Mujahid mengatakan, qataltu fika hatta tushhidtu. Aku berjuang di jalan engkau di medan perang ya Allah sampai aku mati syahid. Didustai oleh Allah. Enggak, kamu melakukan itu supaya dianggap sebagai pemberani, sebagai mujahid. Adapun orang yang mengajarkan Al-Qur'an, dia hafal Qur'an, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau lakukan? Dia jawab, aku belajar ilmu lalu aku ajarkan ilmu tersebut. Kan tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak, engkau melakukan hal itu supaya dikatakan sebagai orang alim. Begitu juga dengan orang yang dermawan. Orang dermawan itu dikasih banyak harta oleh Allah, lalu ditanya, apa yang engkau lakukan? Dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalur yang bisa aku infak di situ melainkan aku ada infak di situ. Aku sedekahkan untuk fisabilillah, kata orang yang dermawan ini. Tapi didustakan. Enggak. Engkau melakukan itu supaya dibilang orang dermawan, dan semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Karena apa? Karena tujuannya dapat pujian semata. Nah ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngerinya riya ini. Riya itu dianggap syirik dan riya itu diancam neraka. Maka dia termasuk dosa besar. Dan kita sebutkan tadi sebelumnya, riya ini bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam dan bisa menjadikan atau dia tetap muslim tapi dia dianggap sebagai pelaku dosa besar. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang amalan yang dimasuki atau disusupi oleh riya, ada beberapa kondisi. Ada orang yang beramal sejak awal dia riya. Ada orang yang beramal sejak awal dia udah riya. Ada juga yang beramal namun riyanya muncul di tengah-tengah dia beramal. Dia sholat zuhur 4 rakaat, pas di rakaat kedua atau di rakaat ketiga muncul riyanya. Dan ada juga orang yang sudah selesai sholat, muncul riyanya setelah beberapa waktu dikasih tahu, tadi kamu sholat di samping fulan, baru muncul perasaan riyanya. Nah, ini ada 3 kondisi riya itu hadir di dalam diri seseorang, entah itu sejak awal atau ketika dia sedang beramal,
atau selesai dia beramal. Apabila riaknya muncul sejak awal, amalnya misalkan sholat subuh, dari keluar rumah dia sudah punya niatan, nih berhubung ada tamu, berhubung ada keluarga besar, baik itu keluarga besarnya dia, keluarga besarnya istri, kemudian di masjid sedang ada kolega-kolega dia, mau kada mau ini harus sholat berjamaah di masjid, sholat subuh ini, dan harus lebih pagi datangnya. Nah ini para ulama sepakat amalnya tidak sah, amalnya tidak sah. Para ulama sepakat amalannya tidak sah. Kemudian kondisi yang kedua, riaknya muncul di tengah-tengah, entah itu di rakaat kedua atau rakaat ketiga. Kalau kita contohkan dengan sholat ya, kalau kita contohkan dengan sholat, ada yang berusaha mengusir riak dari dirinya, dan ada yang dia menikmati riak itu di dalam dirinya. Nah, orang yang berusaha mengusir riak di dalam dirinya, ketika riak muncul di tengah-tengah beramal, amalannya sah, amalannya tidak dipermasalahkan, amalannya tidak dipermasalahkan. Ketika sedang sholat sunnah, tiba-tiba di samping berdiri si fulan, lalu ada keinginan untuk berbuat riya, ada keinginan untuk memperbagus sholat supaya dilihat oleh si fulan ini tadi. Tapi dia lawan, enggak, saya sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ingin cari ridha Allah. Ya fulan kebetulan saja berdiri di samping saya, seperti itu dia lawan, ini tidak masalah amalannya. Tapi ketika dia tidak melawan, dia nikmati riyahnya, maka sebagian ulama mengatakan dia dapat pahala pas di saat dia ikhlas. Yang bagian yang dia riya itu tidak ada pahalanya lagi. Ada juga sebagian ulama mengatakan tergantung amalannya. Kalau amalannya semisal sholat, tidak sah. Yang dari awal tadi ada ikhlasnya, itu jadi tidak sah, gara-gara di pertengahannya ada riya ya. Kalau dia amalannya terpisah, misalnya nih, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kan 33 nih, dan masing-masingnya terpisah. Ketika dia sedang berzikir, ada orang tiba-tiba berdiri di samping dia, sholat sunnah, si fulan. Ini fulan nih perlu melihat bahwa saya sedang berzikir nih. Lalu tadinya dia biasa saja tangannya berzikir itu, tapi ini dia buat-buat, entah dibeginikannya lah, ya kan. Zikir kesekian di saat dia riya itu yang tidak dapat pahala. Zikir yang sebelum-sebelumnya itu dapat pahala karena terpisah. Zikir nomor 1 sampai 10, 1, 2, 3 itu terpisah. Beda dengan sholat. Sholat itu satu kesatuan. Ini menurut sebagian ulama ya, menurut sebagian ulama. Jadi ketika ada orang beramal dan di pertengahan amalnya dia berbuat riya, itu ada pendapat yang mengatakan amalannya tetap sah. Ada pendapat yang mengatakan amalannya tetap sah, dan ada juga pendapat yang membagi amalan itu kepada dua bagian. Ada dua jenis kata dia amalnya. Jenis yang pertama terhubung dari awal sampai akhirnya, seperti sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Riyaknya pas di rakaat kedua atau riyaknya pas di rakaat ketiga. Nah, menurut pendapat kedua ini tidak sah dia sholatnya. Walaupun tadi rakaat pertama sempat ikhlas, atau rakaat pertama dan kedua ikhlas, pas rakaat ketiga di sholat maghribnya dia nggak ikhlas, itu tidak sah menurut pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama sah. Lalu menurut pendapat yang kedua ini, kalau dia misalkan berupa zikir kan terpisah, atau dia sedang azan itu lafadz-lafadznya terpisah, takbir, kemudian setelah Allahu Akbar
tasyahudnya itu kan terpisah-terpisah. Pas pada bagian yang hayya 'alas shalah misalkan dia riya, yang menurut pendapat kedua dari hayya 'alas shalah itulah dia tidak dapat pahala. Yang sebelum-sebelumnya dia dapat pahala karena amalannya terpisah-pisah. Tidak menyatu satu kesatuan seperti salat. Kalau sekiranya kita anggap adzan itu per lafadznya ada pahala tersendiri, kalau sekiranya kita anggap seperti itu. Sebagaimana kita menganggap zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dari 33 itu masing-masingnya, dari satunya, duanya, tiganya itu terpisah sendiri-sendiri. Sebagaimana juga puasa di bulan Ramadan. Ada ulama yang menganggap puasa di bulan Ramadan itu satu bulan itu satu kesatuan. Ada yang menganggap dia terpisah. Yang menganggap satu kesatuan, mereka mengatakan cukup satu kali niat untuk Ramadan. Setelahnya hari kedua, hari ketiga tidak perlu niat, karena mereka menganggap satu kesatuan, satu Ramadan itu. Ada yang menganggap Ramadan itu terpisah-pisah, sehingga mereka mewajibkan setiap malam harus niat untuk puasa besoknya. Nah, kalau kita menganggap amalan seperti adzan itu terpisah-pisah lafadznya, seperti zikir itu terpisah-pisah bagiannya, maka pas di bagian yang zikir ke 30 misalkan di situ dia riya, maka 30, 31, 32, 33 Anda ada pahalanya. Dari 1 sampai 29 dapat pahala dia. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Pada bagian ini dia sama dengan pendapat yang pertama tadi, kalau riyanya muncul di tengah-tengah. Tapi dia berbeda dengan pendapat yang pertama tadi, kalau riyanya muncul di tengah-tengah dan amalannya itu satu kesatuan. Ya, pendapat yang pertama dia tetap dapat pahala, pendapat yang kedua amalannya tidak sah. Ya, kalau kita contohkan sederhana tadi apa? Salat. Pendapat pertama mengatakan dia salat dapat pahala. Bagian yang riya dia nggak dapat pahala, tapi yang tadi tidak riya dia dapat pahala. Menurut pendapat kedua tidak. Bagian yang dia tadi ikhlas, karena di pertengahan dia riya dan dia menikmati riyanya, yang ikhlasnya tadi hilang, nggak jadi, dibatalkan pahalanya, dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana kalau dia riya setelah selesai amalannya ya? Dia bersedekah 3 hari, 4 hari kemudian muncul riyanya. Dia sholat malam, besok pagi muncul riyanya. Ada 2 pendapat. Ya. Ada pendapat pertama mengatakan amalan dia tadi dapat pahala. Amalan dia yang dia lakukan di malam hari sholat malam dapat pahala, amalan sedekahnya dapat pahala. Namun pas dia riyanya itu dapat dosa. Nah, jadi tidak ada hubungan antara riyanya dengan amalan yang sudah dia lakukan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan lantaran dia riya hilang amalan pahala amalan tadi. Tadi malam dia sholat malam, subuh dia cerita ke kawannya, alhamdulillah malam tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat malam. Pian pang kayak apa? Kisah kayak itu. Itu ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang pertama dia dapat pahala sholat malamnya, tapi pas dia sum'ahnya tadi, yang dia cerita tadi, di situ dia dapat dosa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua hilang pahalanya gara-gara dia cerita tadi. Jadi ada 2 pendapat. Nah, inilah 3 kondisi di mana riya menghampiri amalan yang dilakukan oleh hamba. Siapa yang hafal? Kondisi ketika riyanya dari awal, kondisi ketika riyanya datang di pertengahan, kondisi ketika dia riya setelah selesai. Kalau riya datang dari awal tadi hukumnya apa? Tidak sah, sepakat ulama ya, tidak sah. Kalau datangnya di pertengahan, ada 2 kemungkinan. Ketika dia riyanya datang di pertengahan, dia melawan, berusaha untuk menghilangkan riyanya atau tidak. Kalau dia berusaha menghindari riya di pertengahan dia beramal, amalannya aman.
Tapi kalau dia menikmati, ada khilaf. Kalau dia menikmati, ada khilaf. Ada yang berpendapat dia tetap dapat pahala pada saat dia ikhlas. Tidak peduli itu amalannya satu kesatuan atau tidak. Tidak peduli. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, memisah. Ada amalan yang satu kesatuan seperti sholat maghrib 3 rakaat, dia satu kesatuan. Zuhur 4 rakaat, satu kesatuan. Asar 4 rakaat, satu kesatuan. Isya demikian, 4 rakaat, satu kesatuan. Pas dia riaknya di rakaat kedua, menurut pendapat yang kedua, pahala rakaat pertama hilang. Pahala rakaat pertama hilang. Tapi kalau amalannya terpisah-pisah, seperti zikir, seperti azan, dia terpisah-pisah, per lafadznya dapat pahala tersendiri. Seperti baca Quran, ayat pertama, ayat kedua dia ikhlas. Pas ada yang mendengar, ayat ketiga, ayat keempat dia mulai bagus-bagusin tuh baca Qurannya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, ayat pertama, kedua dia dapat pahala, ayat ketiga, keempat pas dia baca Quran, itu yang dia tidak dapat pahala. Dan kondisi yang ketiga adalah apa? Riyanya setelah selesai beramal. Ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan amalannya tetap dapat pahala, pahalanya tetap disimpan, tetapi dia berdosa gara-gara riya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, amalannya terhapus pahalanya gara-gara dia melakukan riya. Nah, ini sekilas mukaddimah dari perbuatan-perbuatan yang terkontaminasi oleh riya. Kemudian, bagaimana hukumnya ketika orang itu bertaubat dari perbuatan riyanya? Banyak amalan yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan ternyata baru disadari, oh, ternyata riya selama ini. Lantas dia akhirnya bertaubat. Apakah pahalanya kembali atau tidak? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan pahalanya nggak akan kembali, tetapi dengan taubatnya dosa riya terhapuskan. Ya, ini pendapat pertama. Apakah pahalanya kembali? Enggak, kata mereka. Pahalanya enggak kembali, enggak dapat pahala dia. Tetapi dosa perbuatan riyanya dihapuskan karena taubatnya tadi. Kemudian pendapat kedua mengatakan dia bisa mendapatkan kembali pahalanya dengan dia bertaubat. Kenapa? Pendapat kedua ini yang insya Allah lebih kuat. Kenapa? Karena orang-orang musyrik ketika mereka masuk Islam, mereka membawa pahala kebaikan saat mereka melakukan atau saat mereka di masa-masa musyriknya. Karena dia masuk Islam, dosa-dosanya dihapuskan, namun pahala-pahalanya tetap dia bawa ke dalam Islamnya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Hakim bin Hizam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sedekah, pembebasan budak, silaturahim yang dilakukan pada zaman jahiliyah dulu? Apakah aku tetap mendapatkan pahalanya? Kata Rasulullah SAW, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan membawa kebaikan yang kamu lakukan di masa dahulu. Nah, itu untuk orang musyrik saja dia bisa mengembalikan pahala kebaikan yang dia lakukan di saat dia masih musyrik. Kita tahu, satu syirik besar itu menjadikan orang keluar dari Islam. Lalu ketika dia belum bertaubat, semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia taubat berdasarkan hadis ini, semua pahala kembali lagi. Berdasarkan di sini. Nah, kalau dia seorang muslim, dia melakukan riya, muslimnya dia sudah meringankan. Kemudian riyanya tidak separah kesyirikan orang-orang musyrik.
maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kembali pahalanya dengan dia bertaubat. Maka pendapat kedua insya Allah yang lebih kuat. Yang paling penting bagi kita adalah berusaha sejauh mungkin dari penyakit riya dan berusaha semaksimal mungkin bertaubat setiap hari, setiap waktu dari perbuatan riya ini. Ini bagian yang kedua, ya, hukum bertaubat dari riya. Kemudian bagian berikutnya kita akan kaji adalah permasalahan yang dikira itu riya padahal dia bukan riya. Ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat engkau tentang seorang yang melakukan amal kebaikan lalu dia dipuji oleh manusia dan dia senang. Dia melakukan amal kebaikan lalu dia dipuji oleh manusia dan dia senang. Bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Catatannya, dia senang di sini harus senang karena berharap ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima amalannya. Senang dalam artian dia punya modal untuk meningkatkan husnuzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senang itu macam-macam. Senang karena murni, alhamdulillah tahu juga sidin akhirnya aku nih ketujuh beramal. Nah ini riya. Senangnya karena ada unsur riyanya. Kada perlu aku berkisah-kisah, tidak perlu cerita ke sana kemari. Alhamdulillah akhirnya orang tahu juga kalau memang orang baik nih. Seperti itu. Ini beda dengan yang sedang ditanyakan oleh sahabat. Dia senang karena dia punya modal untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita punya modal husnuzon ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, dimudahkan untuk amal kebaikan berikutnya, terus dimudahkan lagi untuk amal kebaikan yang setelahnya. Ini adalah tanda amal kebaikan yang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita beramal kebaikan, semakin dimudahkan kita beramal kebaikan, artinya kita semakin punya modal banyak untuk meningkatkan kualitas husnuzon kita bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berbaik sangka bahwa amal kita semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat ada orang yang memuji. Ada manfaat ada orang yang memuji. Kemudian ini ya, jangan sampai kita salah memahami pujian orang. Ada hadis yang menegaskan kalau ada orang memuji amal kebaikan yang dilakukan oleh kita misalkan, maka itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Kabar gembira yang Allah segerakan. Nah, yang membedakan antara kita sedang riya atau tidak adalah kita bahagia karena semata-mata ada pujian itu. Ini riya. Tapi kalau kita bahagia karena ini adalah alamat Allah mau menerima amal ibadah kita, ini adalah tanda atau modal untuk kita meningkatkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru masuk ke dalam hadis ini. Itu adalah berita gembira yang Allah segerakan untuk hamba yang beriman. Tidak riya itu namanya. Bahagia amal kebaikannya dipuji. Dia tidak jadi riya karena dia menjadikan itu sebagai modal untuk semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal-amalnya kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus kan di mana Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk, lalu ada jenazah yang lewat. Ketika jenazah tersebut lewat, dipuji oleh para sahabat. Dia ini baik, dia ini semasa hidupnya demikian dan demikian. Lalu Rasulullah SAW bilang apa? Wajabat. Lalu berikutnya lagi ada lewat jenazah lagi. Lalu para sahabat menyebutkan, dia ini dulunya begini, dia keburukannya.
kondisi-kondisi dia di saat dia masih hidup. Lalu kata Rasulullah, wajabat. Ditanya kepada Rasulullah, apa maksud wajabat? Wajib. Yang satu tadi wajib, kata Rasulullah, wajib dia masuk surga karena sudah dipersaksikan oleh orang beriman dia baik. Yang satu lagi wajib masuk neraka karena sudah dipersaksikan oleh orang-orang beriman dia itu buruk amalannya. Artinya ada sesuatu yang bisa menjadi berita gembira untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ada yang memuji. Ada yang memuji. Tapi pemisahnya adalah apa? Ada yang bahagia karena semata pujian, ada yang bahagia karena dia punya alasan untuk berbaik sangka bahwa amalnya kemarin diterima. Ini beda ya, beda. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi lain juga yang beda tipis antara riya dengan yang bukan riya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sekelompok orang Arab Badui. Didatangi sekelompok Arab Badui dengan kondisi yang sangat membutuhkan. Lalu Rasulullah menyemangati, memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Lalu ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang tergopoh-gopoh membawa kurma. Tergopoh-gopoh membawa kurma untuk disedekahkan kepada Arab Badui tadi. Dilihat oleh banyak sahabat. Nah, orang ini, sahabat Ansar ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada orang yang dia beramal dilihat orang banyak. Beramal dilihat orang banyak. Ini beda tipis antara riya dengan apa? Dengan ikhlas. Ikhlas dia perlihatkan, dia beramal, tujuannya memotivasi orang agar ikut beramal juga. Ini bukan riya. Tapi ada orang yang dia memperlihatkan dia bersedekah, tujuannya biar orang tahu nih saya juga bersedekah, sama seperti Anda riya. Ini saya juga ngasih untuk operasional musola, riya. Tetapi kalau dia memberi karena memang ingin menyemangati supaya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, maka ini disebut dengan apa? Beribadah secara terang-terangan namun bukan riya. Beribadah secara terang-terangan namun bukan riya. Tapi kalau bicara idealnya bersedekah itu sebagaimana hadis 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di mana hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking dia menyembunyikan sedekah. Ini idealnya. Tetapi di dalam syariat Islam boleh menampakkan sedekah, boleh memperlihatkan bersedekah. Seperti contohnya di sini Rasulullah SAW memuji sahabat Ansar yang bersedekah untuk Arab Badui setelah dimotivasi Rasulullah untuk bersedekah. Namun catatannya, dia bersedekah terang-terangan itu harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ditambahi niat yang kita sebutkan tadi untuk menyemangati orang lain juga bersedekah. Tapi kalau dia untuk memperlihatkan saja, inilah hakikat riya. Memperlihatkan, ini saya juga bersedekah, ini hakikat dari riya. Kemudian
Contoh lainnya, sesuatu yang dianggap riya padahal bukan riya adalah misalkan kita lebih bersemangat wirid. Mungkin wirid kita lebih sempurna kalau kita sedang sholat berjamaah. Tapi kalau pas sholat sendirian, wiridnya mungkin hendak 33 lalu ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah genap 100. Mungkin hanya 11 saja. Subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbarnya 11, sudah. Habis itu pergi, enggak baca-baca yang lain karena sendiri. Pas lagi bareng-bareng, banyak orang, banyak jamaah, semangat. Yang biasanya qabliyah zuhur hanya 2 rakaat, pas kalau dia di masjid dia bisa 4 rakaat. Apakah ini riya atau tidak? Tidak. Selama niatnya benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun semangatnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang dia punya di saat dia bersama dengan jamaah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia manfaatkan dengan baik. Dia manfaatkan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tempulu di masjid nih, perlihatkan aja nah. Tempulu banyak orang yang melihat. Ini nah, seorang bisa sholat juga kayak orang. Bahkan yang tidak dilakukan orang, rata-rata ndak iqa nih. Mungkin mereka lupa iqa itu ada. Saya harus perlihatkan nih iqa begini. Ya, kalau dia mencari ridha Allah melakukan hal tersebut ya tidak riya. Tapi kalau sebatas untuk memperlihatkan saja, itulah hakikat dari riya. Itulah hakikat dari riya. Jadi ada kondisi di mana kita bersemangat kalau ada orang. Misalkan di rumah juga. Di rumah kebetulan ada tamu. Tamu ini kita kenal. Dia orang yang tidak meninggalkan sholat malam, tidak meninggalkan baca Quran di waktu sahur misalkan. Lalu kita ketika tamu itu datang bermalam di rumah kita, kita pun terpacu semangat untuk melakukan sholat malam, terpacu semangat untuk baca Quran di waktu sahur. Kalau dia udah nggak ada semangat. Kalau itu kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh semangat tadi adalah pemberian dari Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Disitulah kita menyadari betapa pentingnya berteman dengan orang-orang yang punya semangat dalam beribadah. Disitulah kita menyadari pentingnya berjamaah dalam beribadah. Karena kita semua sadar kalau kita sendiri-sendiri biasanya tidak maksimal. Tapi kalau ketika kita berjamaah, contoh saja sholat tarawih atau qiyamul lailnya. Mungkin kita qiyamul lailnya ya habis Al-Fatihah kulhu, yang penting tercapailah 21 rakaat atau tercapailah 11 rakaat atau 10 rakaat. Ya Al-Fatihah kulhu, kalau kada ya pas lagi turun semangatnya inna atainakal kautsar. Tapi kalau berjamaah, tahan aja sebenarnya, ya, manfaatkan sebaik-baiknya kondisi berjamaah, dan itu kan disyariatkan. Selama itu disyariatkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lain cerita kalau ternyata di rumah kita bisa sama dengan yang di masjid, sholat malamnya, qiyamul lailnya, setelah tarawihnya. Nah, itu lain cerita. Maka idealnya lakukan itu di rumah, idealnya. Nah ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita menghindari riya? Yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari riya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik dan aku mengetahui itu adalah perbuatan syirik. Dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari. Jadi doa ini, Syekh bin Baz pernah ditanya, kapan kita baca doa ini? Setiap waktu, kata beliau. Setiap waktu. Artinya harus kita perbanyak baca doa ini. Allahumma inni
a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari itu adalah kesyirikan, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari. Ini berdoa. Cara yang pertama, menghindari riya. Kemudian melatih diri untuk menyembunyikan amalan. Cara yang kedua yang bisa kita tempuh untuk selamat dari riya adalah melatih diri semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amalan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin menyebutkan bahwasanya salah satu cara agar kita bisa ikhlas beramal di tengah orang banyak, salah satu cara agar kita bisa ikhlas beramal di tengah orang banyak adalah memperbanyak amal di saat kita sendirian. Memperbanyak amal di saat kita sendirian. Misalnya, kita ingin ikhlas sholat sunnah, sholat wajib ketika berjamaah di masjid. Maka perbanyak sholat sunnah di rumah sendirian. Lakukan sholat duha sebanyak mungkin tanpa diketahui oleh siapapun. Anak, istri kalau mungkin untuk tidak tahu, tidak perlu tahu mereka. Begitu juga sholat malam, usahakan sebanyak mungkin tidak diketahui oleh orang. Nanti pas kesempatan kita berjamaah sholat fardu, lalu ada sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, atau ketika kita berjamaah melakukan sholat tarawih, ikhlasnya lebih mudah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bersedekah diam-diam mudah saat ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hafalkan rekeningnya. Kita tahu rekeningnya, kita transfer diam-diam dari rumah kita. Tidak ada yang tahu. Atau kita masukkan token listrik ke dalam musalla, ke dalam masjid. Tidak ada yang tahu. Cari kesempatan itu. Semakin banyak amalan tersembunyi yang kita ikhlas melakukannya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, semakin mudah kita ikhlas ketika melakukannya bareng-bareng orang banyak. Mudah kita ikhlas untuk bersedekah dilihat orang, mudah kita ikhlas untuk salat sunnah dilihat orang, mudah kita ikhlas baca Quran ketika dilihat orang. Dengan catatan banyak-banyak melakukannya sendirian tanpa ada orang tahu. Ketika itu lebih banyak daripada yang dilakukan bersama orang, maka ikhlasnya akan lebih mudah. Ya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan, disebutkan di sini dalam hadis silsilah yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal saleh yang tersembunyi, hendaklah dia lakukan. Tapi anjuran dari Imam Ibnu Qayyim tadi bukan sebatas semampunya, tetapi perbanyak. Dan kita mampu, hadirin, perbanyak berzikir tanpa diketahui oleh orang di rumah. Membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pagi petang kalau memungkinkan dilakukan di rumah tanpa diketahui orang, lakukan. Dan itu jadikan kebiasaan yang lebih dominan daripada berzikir pagi petang yang dilihat orang. Masya Allah Sidin, kebiasaan Sidin bila habis sholat subuh itu diam di masjid sampai syuruk. Nah, itu tidak masalah hal tersebut dilakukan, tapi untuk menjaga keikhlasan, maka usahakan melakukan hal yang demikian itu lebih banyak yang tersembunyi daripada yang nampak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi orang yang paling luar biasa di kalangan umat ini ketika
amalan tersembunyinya lebih banyak daripada amalan yang nampak. Diketahui amalan tersembunyi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah beliau wafat. Orang-orang baru menyadari yang memberikan sedekah sembunyi-sembunyi selama ini, yang menafkahi sembunyi-sembunyi selama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah beliau wafat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, PR kita sangat banyak setelah sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq ternyata banyak menafkahi orang tanpa disadari orang yang dia nafkahi. Ada aja tiba-tiba di depan rumahnya bergantung makanan, gandum, kurma. Ternyata yang melakukan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq tanpa sepengetahuan siapapun. Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada yang mampu menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Rahasianya adalah apa? Amalan tersembunyinya lebih banyak daripada amalan yang nampak. Baca Al-Quran tersembunyinya lebih banyak daripada baca Al-Quran yang nampak. Salat sunnah yang tersembunyinya lebih banyak daripada salat sunnah yang nampak. Zikir dengan tersembunyinya lebih banyak daripada zikir yang nampak. Menolong dengan diam-diam tersembunyi lebih banyak daripada menolong yang nampak. Punya guru dulu di Jogja, beliau sudah meninggal rahimahullah. Baru disadari pertolongan beliau itu banyak oleh para istrinya. Beliau punya beberapa istri. Baru disadari bahwa beliau ini banyak menolong orang setelah beliau wafat. Karena apa? Setelah beliau wafat, berbondong-bondong orang laporan, saya belum bisa bayar utang. Dan beliau dikenal tidak pernah menagih utang. Walaupun hidup beliau juga pas-pasan. Luar biasa. Ada yang utang sekian puluh tahun belum bayar-bayar. Gak berani kan. Seorang muslim dia sadar utang itu kalau gak ditagih di dunia, di akhirat. Mending di dunia ditagih, berusaha untuk minta uzur dan lain sebagainya, daripada di akhirat tidak ada kesempatan apa-apa lagi. Kebaikan akan diberikan kepada orang yang menghutangi. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita selamat dari penyakit ria. Ada banyak cara, namun beberapa cara tadi itu kalau kita maksimalkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari ria. Apa tadi caranya? Yang pertama, berdoa. Dan yang kedua apa? Memperbanyak amalan yang tersembunyi. Dua itu saja kita maksimalkan. Doanya banyak-banyak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Banyak-banyak itu doa. Diulang-ulang itu doa. Diulang-ulang. Dan berusaha untuk memperbanyak melakukan amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Tidak diketahui oleh siapapun kecuali diri kita sendiri. Pian kalau baca banyak biografi ulama terdahulu, ada di antara mereka yang 40 tahun melakukan sholat malam tidak disadari oleh istrinya yang tidur seranjang dengan dia. Banyak itu para ulama yang semacam itu. Ada yang juga puluhan tahun selalu menangis sebelum tidurnya untuk bermuhasabah, dan tangisannya tidak diketahui oleh istri yang ada seranjang dengan dia. Muhasabah itu ibadah juga yang harus dilakukan, dan itu harus dilakukan sendirian. Dan harus sadar diri. Kalau dia sadar diri, dia pasti menangis. Dia sadar diri, dia pasti menangis. Kalau orang yang nggak sadar diri, nah, semakin keras, semakin lama semakin keras, semakin sulit untuk dia menangisi dosa-dosanya. Semakin sulit bagi dia untuk menangisi dosa-dosanya. Kita masuki pembahasan utama, membaca kitab At-Tauhid pada pembahasan riya. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa qaulullahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid tentang apa? Tentang riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ilah kalian, Tuhan kalian yang berhak disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hendak bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan dimuliakan, semua kita akan bertemu dengan Allah. Orang kafir juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pembatas. Ada hijab. Dia bertemu tapi di balik hijab. Kalau orang-orang beriman bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan ketika dia di surga dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110 ini. Falyamal 'amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal saleh, dan syarat yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan syirik. Syarat yang pertama ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah sesuai dengan sunnah Nabi amaliyahnya. Artinya tidak boleh bid'ah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pastikan tidak ada amalan kita yang dinilai bid'ah dalam syariat Islam. Pastikan itu. Yang kedua, tidak boleh syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh syirik sedikit pun kepada siapapun. Tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syirik adalah riya. Nah, inilah hubungan ayat surah Al-Kahfi ayat 110 ini dengan judul bab. Judul babnya adalah Maja'a fi riya, dalil-dalil yang berhubungan dengan riya. Kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak, tidak boleh riya. Tidak boleh riya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Hurairah marfu'an qala Allah taala ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', maksudnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Siapa yang tahu beda hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Perbedaan yang disepakati oleh para ulama. Ada perbedaan yang diperselisihkan, ada perbedaan yang disepakati, hadirin. Perbedaan yang disepakati oleh ulama antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an adalah kalau Al-Qur'an, kalau kita bicara kesamaannya adalah sama-sama firman Allah, ya. Hadis qudsi firman Allah, Al-Qur'an juga firman Allah. Perbedaan yang disepakati adalah Al-Qur'an itu diganjar pahala per huruf. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Beda, ya. Al-Qur'an itu mukjizat. Kalau hadis qudsi beda tingkat kemukjizatannya. Tapi yang diperselisihkan adalah apakah hadis qudsi ini benar-benar sesuai dengan yang Allah firmankan teksnya, atau teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang membuat teksnya, lalu Allah berikan maknanya ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membuatkan teksnya yang disampaikan kepada kita. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Dan sebagian lain mengatakan hadis qudsi itu benar-benar makna dan teksnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ketika Allah mengatakan di sini ana aghna syuraka 'ani syirki, ini teksnya benar-benar dari Allah.
makna dan teksnya dari Allah. Ada yang berpendapat enggak, maknanya saja dari Allah Subhanahu wa taala, teksnya dari Nabi, dan itulah perbedaan antara Al-Qur'an dengan apa? Dengan hadis qudsi. Ini sekilas tentang hadis qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Yang jelas Al-Qur'an per hurufnya dapat pahala. Berbeda dengan hadis Nabi. Bahkan secara umum hadis kan adalah wahyu. Sebagaimana Al-Qur'an surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang agama melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qala Allahu Taala," Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dan ini bukan Quran, hadirin, bukan Quran. "Ana aghna syuraka anisyirki." Aku adalah orang, atau aku adalah zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Ana aghna syuraka anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan lalu dia mempersekutukanku dengan orang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ini ancaman berat, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, pian kalau zikir pagi petang baca apa? Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin la ilaha illa anta. Atau dibalik, kan ada beberapa versi bacaan ini. Di situ ada bacaan apa? Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Walau sekejap mata. Tidak diurusi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau sebagai zikir pagi petang. Nah, ini kalau nekat berbuat syirik yang salah satu bentuknya adalah riya, maka Allah akan tinggalkan dia dengan sekutu yang dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berantakan semua urusan agamanya. Berantakan semua urusan agamanya. Kenapa enggak disebut urusan dunianya? Orang kafir dunianya aman-aman aja kalau kita lihat. Yang bermasalah adalah berantakan urusan agamanya. Di sini ulun ingin tekankan, mumpung ada kesempatan. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Pemberian Allah kepada makhluk berdasarkan sifat rububiyahnya Allah. Maksud sifat rububiyah Allah adalah apa? Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Pemberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kalau Allah memberi kita berdasarkan sifat Allah yang ini, maka ketahuilah pemberian itu sama saja dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Allah beri si fulan mobil berdasarkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Mematikan, Maha Mengatur, menghidupkan dan mematikan. Orang kafir pun diberi mobil sama Allah Subhanahu wa taala. Ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan sifat Allah, dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adalah ini pemberian yang khusus. Pemberian apa? Pemberian Allah berdasarkan sifat Allah, dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Pemberian berdasarkan sifat uluhiyah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah beri Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang sebelumnya dan setelahnya. Apa kerajaannya? Kendaraannya angin. Pasukannya apa? Manusia dan bangsa jin. Kelebihannya apa? Faham bahasa binatang. Luar biasa kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Apakah setelah Nabi Sulaiman ada raja-raja yang kafir? Banyak raja-raja yang kafir. Tapi itu pemberian
Untuk yang kafir ini pemberian Allah berdasarkan sifat rububiyahnya Allah, tapi untuk Nabi Sulaiman berdasarkan sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Nabi Sulaiman semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian-pemberian yang Allah berikan menjadikan Nabi Sulaiman semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir zaman sekarang, mereka menemukan cara untuk punya anak dengan proses bayi tabung dan semisalnya, ya kan? Walaupun sudah tua renta masih mungkin kan dengan cara itu. Oke. Nabi Ibrahim di saat dia tua renta baru dikasih keturunan. Siapa lagi? Nabi Zakaria di saat dia tua renta baru dikasih keturunan. Tidak ada teknologi zaman dahulu. Tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan dua nabi ini semakin dekat, semakin kuat peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan pemberian Allah ini kepada mereka adalah pemberian yang berdasarkan sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi karena dia beribadah kepada Allah. Kalau orang kafir, Allah beri karena memang Allah Maha Pemberi rizki. Jadi ada yang Allah beri karena memang Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha Mengatur, Rabbul Alamin. Ada juga yang Allah beri karena Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia ibadahi, dan Allah memberi dia karena dia hamba yang beribadah hanya kepada Allah. Karena dia hamba yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap pemberian dari Allah untuknya semakin memperbagus kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, harus kita jeli melihat ini pemberian Allah karena Allah Maha Pemberi rezeki, atau ini pemberian Allah karena kita memperkuat peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa pemberian itu adalah pemberian karena Allah menganggap kita sebagai hambanya yang selalu berusaha untuk menghambakan diri kepadanya adalah semua pemberian itu kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Semua pemberian itu kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberian berdasarkan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri khas orang musyrik, orang kafir adalah mereka berusaha di dunia ini untuk mencicipi semua kenikmatan, semua kelezatan yang ada. Itu ciri khas mereka. Untuk kepuasan nafsu mereka belaka. Berbeda dengan orang beriman. Apapun kelezatan yang mereka rasakan, apapun kenikmatan yang mereka rasakan, itu adalah bagian sampingan saja. Makan supaya bisa beribadah, tidur supaya bisa lanjut ibadah, istirahat mungkin dia melakukan rihlah, refreshing dan sebagainya agar tidak jenuh dalam beribadah sehingga bisa giat lagi beribadah. Itu orang beriman. Kenikmatan ada dia rasakan, kelezatan ada dia rasakan. Dia sahur, ada kelezatan yang dia rasakan. Dia berbuka puasa, ada kelezatan yang dia rasakan. Tetapi dia lakukan semua itu demi bisa beribadah, continue dalam beribadah, dan semakin menikmati ibadah. Ini beda yang paling mendasar antara orang beriman dengan orang kafir dalam urusan menikmati kehidupan dunia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Qalu bala. Qala asy-syirkul khafi. Yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya, maukah aku beritakan kepada kalian
sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian dibanding Dajjal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini mengerikan tipu dayanya. Dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur hujan. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur tumbuh-tumbuhan. Kalau dia bilang hujan-hujan, kalau dia bilang tumbuh-tumbuh. Ini tipu daya yang luar biasa dari Dajjal. Setan yang gak kelihatan saja berhasil menipu daya banyak manusia, apalagi Dajjal yang berhasil menampakkan dirinya, mampu menampakkan dirinya, dan dia memperlihatkan secara nyata kemampuannya. Akan semakin banyak lagi yang bisa terperdaya. Dan ternyata hal itu masih biasa di pandangan Rasulullah SAW dibandingkan syirik yang tersembunyi. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu syirik yang tersembunyi? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seorang laki-laki berdiri sholat, lalu dia perbagus sholatnya ketika dia melihat ada orang yang melihatnya. Ketika dia sadar ada orang yang memperhatikannya, lalu dia perbagus sholatnya. Tadi biasa-biasa saja sholatnya, tapi karena ada yang lihat, dia perbagus sholatnya. Ini adalah syirkul khafi. Dalam riwayat lain dibahasakan syirkus sarair, syirik yang tersembunyi, syirik yang ada di dalam hati. Dan sebagian ulama menyebutkan asal usul su'ul khatimah itu adalah keburukan yang disimpan di dalam hati. Keburukan yang disimpan di dalam hati. Di antaranya adalah riya. Seseorang bisa terkondisikan dalam kondisi su'ul khatimah ketika dia menyimpan riya di dalam hatinya. Jadi berbahaya sekali, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang namanya riya ini. Dan hadis ini, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil, dan ini adalah contoh saja. Jadi ada orang lihat baru dia perbagus. Ada kasus di masa Rasulullah SAW, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dia ngaji. Lalu didengar oleh Rasulullah SAW ketika di malam harinya dia mengaji. Pagi harinya dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau sudah diberi suara yang indah. Ketika mengaji. Lalu Abu Musa mengatakan, sekiranya aku tahu engkau tadi malam mendengarkan aku mengaji, aku akan perbagus lagi, wahai Rasulullah. Nah, ini riya atau tidak? Hadirin? Coba. Abu Musa al-Ash'ari dipuji oleh Rasulullah SAW karena suaranya bagus. Didengar Nabi, dia ngaji, suaranya bagus. Nah, kata dia ketika dipuji, sekiranya aku tahu engkau dengar, aku akan perbagus lagi, wahai Rasulullah. Riya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak karena apa? Tadi hadisnya yang terkait sholat tadi apa? Dia sholat biasa-biasa saja. Pas dia menyadari ada orang yang memperhatikan sholat dia perbagus. Yang ini riya. Kenapa yang ini tidak riya? Abu Musa al-Ash'ari seorang sahabat Nabi, dan dia tahu yang dia lakukan bisa menyenangkan Nabi SAW, membahagiakan Nabi SAW. Riya atau tidak? Tidak. Membahagiakan orang riya atau tidak? Tidak.
membahagiakan orang dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, riya atau tidak? Tidak. Jadi tipis sekali hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala antara riya dengan apa? Dengan yang tidak riya. Amalannya persis mirip sekali. Nah, mirip, bahkan satu amalan yang sama, satunya riya, satunya tidak. Amalan yang sama. Amalan yang sama. Bahkan bisa jadi ungkapan yang diungkapkan oleh Abu Musa al-Ash'ari ini, kalau diungkapkan oleh orang lain, bisa jadi itu nilainya riya. Karena niatnya hanya sebatas apa? Untuk memperdengarkan saja. Nih bagus suara ulun. Nih bagus ngaji saya. Tapi Abu Musa al-Ash'ari faham. Dan kita berhusnuzon, lalu kita bawakan kepada pemahaman, kepada tafsiran bahwa beliau ingin menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kita tahu dia senang mendengar bacaan dari orang lain. Di antara hal yang disenangi oleh Rasulullah adalah apa? Senang mendengarkan bacaan orang lain. Dan dari sini kita tarik kesimpulan, membahagiakan orang lain itu bukan riya, selama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hadis, habun nas ilallahi taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apa saja yang kita lakukan, selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain, lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menyelamatkan kita dari riya. Namun kita kembali lagi tadi, dua cara yang paling penting itu tidak boleh kita lupakan. Cara yang pertama, banyak berdoa agar selamat dari riya. Cara yang kedua, perbanyak amalan tersembunyi yang tidak disadari oleh siapapun kecuali diri kita sendiri, agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa beramal dengan ikhlas di saat kita melakukannya dengan terang-terangan. Wallahu taala ala wa alam. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita beri kesempatan mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan sebelum kita tutup. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan adalah tadi disampaikan bahwa kita banyak beristighfar dan bertobat. Salah satunya adalah dengan merutinkan zikir pagi dan petang. Yang kita tahu bahwa di situ ada istighfar dan bertobat dibaca 100 kali. Khususnya untuk pagi. Nah, ini apakah yang secara umum ini bisa menghapuskan sifat-sifat riya kita yang telah dilaksanakan, misalnya dari waktu riya? Apakah dengan istighfar dan taubat ini bisa menghapus sifat-sifat riya tersebut, walaupun tidak dikhususkan untuk bertobat untuk sifat riya tersebut? Demikian. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ulun ingin menjawab dengan jawaban yang umum yang bisa berlaku pada kondisi apa saja. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila al umrah mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara satu salat dengan salat berikutnya, salat 5 waktu ini, antara satu salat dengan salat berikutnya, kemudian antara puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya, dan antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa-dosa besar.
Jadi kalau ingin dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, maka kita harus menjauhi dosa besar. Dengan kita melakukan salat 5 waktu, semua dosa kecil antara zuhur dengan asar, pas kita salat asar berjamaah, dihapus dosa-dosa kecilnya. Selama antara zuhur dan asar tidak melakukan dosa besar. Banyak dosa besar yang dianggap kecil. Contohnya apa? Ghibah, namimah, dan termasuk diantaranya adalah riya. Dan perlu diketahui hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Taubat nasuha. Dosa-dosa besar itu tidak diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuha. Sehingga jika kita pernah terjerumus ke dalam riya, maka kita harus memastikan kita melakukan taubat secara khusus untuk dosa-dosa yang sifatnya dosa-dosa besar, termasuk diantaranya riya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah istighfar kita secara umum, ibadah-ibadah kita seperti sholat 5 waktu dengan antara sholat 5 waktu, puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya, umroh yang satu dengan umroh berikutnya, itu bisa juga menghapuskan dosa-dosa besar? Jawabannya bisa. Ketika semua dosa kecil sudah habis. Jadi para ulama menjelaskan, misal di antara keutamaan puasa Arafah apa? Puasa di hari Arafah pada 9 Zulhijjah, puasa Arafah, pahalanya apa? Dihapuskan puasa berapa tahun? 2 tahun. Puasa tanggal 10 Muharram, keutamaannya apa? Dihapuskan dosa 1 tahun. Nah, di sepanjang tahun alhamdulillah dia menjauhi dosa-dosa besar. Tapi di tahun-tahun sebelumnya dia pernah terjerumus dalam dosa besar. Artinya antara sholat dengan sholat sudah menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Aman dia dari dosa kecil. Ada Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Ini kesempatan penghapusan dosa kecil. Lalu bagaimana ini? Ada istighfar yang dia lakukan. Dosa-dosa kecilnya udah habis. Terus bagaimana ini? Nah, kata para ulama, jika dosa-dosa kecil sudah terhapus, maka dengan pahala tadi, dosa-dosa besarnya diringankan. Dan kalaupun dosa-dosa besarnya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatannya, istighfar secara umum itu bisa menghapuskan, bisa meringankan dosa-dosa riya yang terdahulu, asalkan dosa-dosa kecilnya sudah beres. Jadi untuk memperoleh syarat lengkap terhapus dosa kecil adalah menjauhi dosa besar. Dan secara umum untuk selamat dari azab, siksaan gara-gara melakukan dosa besar, harus bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang benar-benar kita tidak pengen kembali lagi terjerumus ke dalam dosa yang sama. Dan paling banyak dosa besar yang dilakukan oleh manusia adalah ghibah dan namimah untuk saat-saat ini. Karena dosa-dosa besar lisan ini yang paling sering terjadi. Tanpa sadar dia memburukkan temannya, tanpa sadar dia menyampaikan fakta, namun sebenarnya fakta ini tidak boleh dia sampaikan. Karena kalau dia sampaikan fakta ini, dia melakukan namimah. Dia mengira dia melakukan tindakan jujur, padahal dia sedang melakukan apa? Namimah. Paman, tadi paman yang di sana menyambati pian demikian dan demikian. Bujuran tuh, ulun jujur kada bakaramput. Iya, dia menyampaikan fakta dengan apa adanya. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Namimah, mengadu domba, dan itu dosa besar. Dan para ulama mencontohkan sikap yang baik ketika ada
tukang adu domba. Apa? Usir dia, lupakan apa yang dia katakan. Usir dia, lupakan apa yang dia katakan. Minimal dia adalah orang fasik. Karena dia melakukan dosa besar, dia dikatakan sebagai orang fasik. Dan Al-Quran menyatakan apa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik bawa berita, jangan langsung diterima. Cross check dulu. Cross check. Maksud pian apa? Kalau kita merasa penting untuk meng-cross check. Kalau kita tidak merasa penting, nggak perlu. Dia tadi orang fasik, dia bawa berita. Buktinya dia mengadu domba. Walaupun dia bersumpah-sumpah, dia bilang itu adalah fakta, biarin aja. Saya tetap menganggap saudara saya baik, dan saya tidak akan bersuudzon kepada dia. Selesai urusannya. Begitu sikap yang diajarkan oleh para ulama ketika kita dihadapkan dengan tukang apa? Tukang namimah, tukang adu domba. Nah, dosa besar seperti namimah, seperti ghibah ini wajib hukumnya ditaubati secara khusus, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus lagi ghibah itu harus minta halal kepada orang yang kita gibahi. Kecuali kata para ulama kalau kita datang, ulun minta maaf pernah menggibah pian. Oh, gara-gara ikam nikah aku bakal laki bini. Nah, itu memperbesar masalah. Tidak perlu spesifik kita cerita. Ulun minta ridho, minta maaf kalau pas ada kesalahan besar yang ulun pernah gawi terhadap pian, mohon pian meridai. Sudah selesai urusannya, beres. Tidak perlu kita detail menceritakannya. Ulun suah mengisahkan ini, lalu di list ya. Ini memperbesar masalah, Wallahu taala ala wa alam. Jadi kesimpulannya bisa dengan catatan dosa kecilnya aman. Silakan yang terakhir. Tidak ada ya? Alhamdulillah sudah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada Ustaz. Silakan. Ustaz, bagaimana dengan tidak jadi melakukan amal soleh karena kerugian? Nah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan semacam ini pernah dijawab oleh seorang ulama, kalau tidak salah Fudail bin Iyad. Tarkul amali min ajlin nasi syirkun wal amal min ajlin nasi riyaun. Kalau tidak salah seperti itu ungkapan beliau. Meninggalkan amalan karena manusia adalah syirik, dan melakukan amalan karena manusia adalah riya. Namun ini disanggah oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz dan ulama yang tercakup di dalam komite fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Mereka mengatakan begini: meninggalkan amalan karena manusia ini perlu dirinci. Meninggalkan amalan karena manusia, amalan yang mana yang ditinggalkan? Kalau amalan wajib yang dia tinggalkan, iya syirik. Tapi kalau amalan sunnah yang dia tinggalkan karena dia takut riya, dia nggak sholat sunnah rawatib ba'diyah di masjid, dia sholat sunnah rawatib ba'diyahnya di rumah dan tersembunyi supaya dia tidak riya, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa dia meninggalkan amalan sunnah. Dia meninggalkan amalan sunnah yang itu bisa dia lakukan secara tersembunyi karena takut riya, takut manusia, takut orang, itu tidak mengapa. Jadi jawabannya seperti itu. Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya semisal itu. Tapi kalau dia ingin beramal, seharusnya dia tidak pandang ada banyak orang yang melihat atau tidak. Tapi tentunya seperti kita sebutkan tadi, ini memerlukan proses panjang. Kita harus latihan terlebih dahulu, banyak berdoa terlebih dahulu agar selamat dari penyakit riya. Kalau memang terpaksa harus beramal amalan sunnah ini di hadapan orang banyak, kita sudah punya latihan di rumah, sudah punya latihan sendiri yang insya Allah itu mengamankan kita dari penyakit riya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi kesimpulannya, meninggalkan amalan karena manusia itu dirinci. Kalau itu amalan wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau dia laki-laki dan dia berpendapat bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu wajib di musola, di masjid, maka dia tidak boleh ditinggalkan karena takut riya misalkan.
Ulun kada kawa salat berjamaah 5 waktu di masjid karena ulun takutan ria. Tidak boleh itu. Karena itu adalah kewajiban. Kalau pendapatnya yang mengatakan wajib, sebagaimana ulama dari kalangan Hambali mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki, salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki itu fardu ain. Nah, kalau dia itu adalah amalan sunnah, maka diperhatikan. Kalau amalan sunnahnya memang harus di hadapan orang banyak, lakukan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bisa disembunyikan, maka yang lebih afdal disembunyikan. Sehingga tidak secara mutlak dikatakan meninggalkan amalan karena manusia itu adalah suatu kesalahan. Tidak bisa dimutlakan. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.